Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi ini. Mari kita satukan hati kita dengan doa pembuka dan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Sehingga pagi ini kami boleh berkumpul bersama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh. Semua ini karena kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas napas kehidupan yang Kau berikan ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu di setiap kami. Bapa, pagi hari ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Berkati kami semua untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami sepanjang hari ini. Urapi juga kami ya Bapa yang bertugas melayani di pagi hari ini. Pakai kami sebebas-Mu, sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Biar kami boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu serta menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh belas kasih, Allah yang selalu memampukan kami. Terima kasih ya Bapa, kuserahkan semua doa ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Amin. Sahabat yang terkasih dalam Kristus, pagi ini kita bersyukur karena kita telah dikumpulkan di sini untuk mengikuti saat teduh bersama. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah permata dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat menggantikan Yesus, karena dunia ini adalah fana. Semua yang ada di dunia akan kembali lagi. Tetapi kita mau gantikan Yesus untuk menjadi permata dalam hati kita. Maka saat ini kita mau menyanyikan lagu pujian Permata Hatiku. Kita mau menyembahnya. Mari sama-sama kita mau menyanyikan lagu Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku.
dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, Yesusku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Benar Tuhan, Engkaulah permata hati kami. Dunia ini tidak dapat menggantikan-Mu. Ketika kami mau fokus kepada Engkau, maka Engkau yang menjadikan hidup kami semakin indah dan semakin indah lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Di dalam firman-Mu, di Yohanes 14 ayat 26, Engkau berfirman, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maka saat ini kami mau membuka hati kami. Kami mau undang Roh Kudus untuk dapat tinggal di dalam hati kami. Mari saat ini kita mau sama-sama mengatakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, oh Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus
Bapakku, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami mau buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih kami boleh merasakan hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami yang lapar dan haus akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat anak-Mu, Christine. Urapi dia, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis, bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pagi ini, Tuhan mau mengatakan kepada kita semua bahwa kita bisa membuka hati kalau Tuhan juga menyentuh kita. Ada 2 poin, yaitu yang pertama, ada dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Tuhan membuka hati Lydia untuk mendengar perkataan Paulus, dan ia menjadi percaya. Manusia tidak bisa membuka hati sesamanya untuk menerima firman Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup membukanya. Tetapi manusia harus memberi respon terhadap ketukan Tuhan di pintu hati kita masing-masing. Membuka hati atau mengeraskan hati, itu respon yang Tuhan berikan secara bebas kepada kita. Tinggal mana yang akan kita pilih. Setiap kali Tuhan berfirman, mari kita sama-sama jangan keraskan hati kita. Kita terima dengan iman supaya firman menjadi rema untuk kita. Banyak orang bertelinga, tapi tidak semua mendengar suara Tuhan yang berfirman kepadanya. Ada dalam Lukas 24 ayat 45 yang berbunyi, "Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci." Yang perlu kita ingat, Tuhan selalu membuka pikiran dan pengertian sehingga kita dapat mengerti waktu kita membaca firman atau waktu kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita harus bersyukur jika kita bisa mengerti firman Tuhan. Itu adalah suatu karunia yang berikan Tuhan kepada kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 5 sampai dengan 9 disebutkan, tugas kita sebagai gembala adalah menabur atau menanam, yaitu memberitakan Injil atau firman Tuhan, dan menyiraminya dengan menjalankan 5 senjata. Membaca firman, berdoa, beribadah, komsel, dan berbuat kebaikan. Tetapi yang menumbuhkan adalah Tuhan, bukan kita. Jangan cepat menyerah
dan menjadi kecewa jika pertumbuhan belum nampak. Pertumbuhan membutuhkan proses, tekun terus menyiram dan memupuk. Tuhan sedang bekerja untuk menumbuhkan, untuk supaya kita bisa berakar dan berbuah yang banyak. Tuhan selalu bekerja, tidak dari satu arah saja. Karena Tuhan selalu ingin ada respon dari orang yang mendengarkan firman atau yang membacanya. Seperti Lydia memberikan respon terhadap firman Tuhan, maka dia dan seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Ada dalam ayat 15 ya. Ini poin yang kedua. Kita semua menabur, menanam dan menyiram. Tetapi yang paling penting, pertumbuhan itu adalah karya Allah. Apabila kita memberikan respon, kita adalah kawanan pekerja yang bekerja di ladang Allah. Jika kita semua yang ada di sini merasa kita adalah anak-anak pilihan Allah, kita harus mempunyai kesatuan hati untuk menabur dan menyiram dalam hal beribadah, aktif melayani, dan berdoa secara bersama. Maka Tuhan akan membuat pertumbuhan yang luar biasa bagi kita, keluarga kita, dan komunitas kita, serta semua orang yang ada di sekitar kita. Ada dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 15, Lydia menerima Yesus dengan memberi diri untuk dibaptis bersama keluarganya. Kita sudah sering dengar ya, satu orang bertobat, maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Ingatlah bahwa Tuhan menghendaki supaya seluruh keluarga kita diselamatkan melalui kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, supaya kita bisa mencerminkan kasih Tuhan, karena kita sudah mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan setiap hari. Tuhan menyelamatkan keluarga, terbukti dari tindakan penyelamatannya Tuhan atas keluarga Nuh, ada dalam Kejadian 7 ayat 1, ada dalam keluarga Rahab, dalam Yosua 2 ayat 18-19, ada dalam keluarga Sakeus, Lukas 19 ayat 9, keluarga Cornelius, dan ada dalam keluarga Lydia yang kita baca pagi ini. Kebenaran ini menjadi penghiburan bagi kita saat ini, mempunyai anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus terus berdoa kepada Tuhan, agar keluarga kita itu Tuhan selamatkan sesuai janjinya, dan kita tetap beriman kepada Tuhan dan firman-Nya. Mungkin kita belum melihat indikasi yang menunjukkan keluarga kita itu sudah diselamatkan. Namun kita tetap percaya Tuhan pasti menjawab doa kita, anak-anak-Nya, yang berseru kepadanya siang dan malam, bahkan dengan air mata yang bercucuran demi keselamatan keluarga kita. Kita akan bersama-sama dengan keluarga kita suatu hari kelak untuk memuji Tuhan dalam kekekalan. Itulah iman kita, dan Tuhan berkenan akan iman seperti itu. Tugas kita adalah tetap tekun melakukan segala perintah Tuhan terkait dengan keluarga kita, dengan kuasa, dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita menjadi Lydia-Lydia zaman now yang mempunyai pikiran dan hati terbuka. Jangan pernah mengeraskan hati akan firman Tuhan. Jangan pernah merasa sendiri, karena kita selalu diberi kuasa, selalu ditemani oleh Bapa kita yang di surga. Karena kita di dunia ini adalah untuk melayaninya, melayani keluarga, melayani komunitas, dan melayani siapapun yang ada di sekitar kita. Mari kita sama-sama bersikap ramah terhadap para pelayan yang dipakai Tuhan, serta biarkan Tuhan yang menumbuhkannya, karena kita tidak dapat menumbuhkannya. Jadi perlu kita ingat, kita hanya menabur dan kita memupuk setiap hari. Jangan pernah kena lelah, karena Tuhan selalu beserta kita hingga akhir zaman.
Itulah janji Tuhan. Tuhan juga tidak mau kita binasa. Itu terbukti dari Allah Bapa yang telah mengorbankan putranya di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Maka kita semua pantas untuk diselamatkannya. Apabila kita kesulitan untuk mengerti firman Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kita, untuk membuka hati kita, untuk membuka telinga kita, supaya bisa mengerti apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita masing-masing. Mari kita tetap sama-sama setia, membaca firman, dan mewartakan firman Tuhan. Jangan berkeras hati, tetap buka hati, karena Tuhan selalu menanti kita, selalu menanti pertobatan kita, selalu menanti pelayanan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari teman-teman kita tutup saat teduh ini dengan doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Bapa, karena kami boleh mendengar firman-Mu melalui teman kami Christine. Bapa, Engkau tahu pergumulan, Engkau tahu apa yang kami alami sampai saat ini. Kami tidak mau mengeraskan hati kami ya Bapa. Kami mau Engkau menjamah hati kami, Engkau melembutkan hati kami, agar kami bisa lebih mendengar suara-Mu lewat orang-orang di sekitar kami. Bapa yang Maha Baik, ketika hati kami keras, ketika hati kami tertutup, kami tidak bisa mendengar Engkau, kami tidak bisa mengerti apa mau-Mu untuk kami tidak mengerti rencana-rencana-Mu. Tetapi Bapa, seperti Lydia yang kami dengar dalam firman-Mu hari ini, kami mau hati kami Kau ketuk, kami mau hati kami Kau ubah, kami mau hati kami Kau murnikan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih ya Bapa, ketika kami boleh menjadi Lydia-Lydia zaman ini, kami boleh mendengar suara Engkau melalui perantara pelayan-Mu, anak-Mu, Pak Paulus dan Civila. Biarlah kami terus mengerti apa mau-Mu untuk kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan suara-Mu melewat mereka berdua. Kami juga berdoa Bapa untuk Pak Paulus dan Civila. Berkati pelayanan mereka. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau berkati mereka sampai saat ini, sekarang, dan selamanya. Berkati keluarga mereka. Berkati anak-anak mereka ya Bapa, supaya anak-anak mereka dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna untuk keluarga, masyarakat, dan agamanya. Terima kasih Bapa, karena kami boleh berada dalam komunitas pemurnian hati ini. Bukan suatu kebetulan kami Engkau kumpulkan dalam komunitas ini ya Bapa, karena kami ingin selalu dekat dengan-Mu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami berusaha untuk menghindar dari-Mu, Engkau tetap setia menunggu kami kembali kepadamu. Ketika kami pura-pura tidak melihat Engkau, padahal kami tahu Engkau ada, Engkau tidak pernah meninggalkan tempat-Mu. Engkau setia menunggu kami bertobat. Bapa, biarlah kami Engkau selamatkan, karena kami percaya ketika kami Kau selamatkan, seisi rumah kami selamat. Kami imani itu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Komsel PHKIT nanti malam. Berkati para kakak-kakak rohani ya Bapa. Berikanlah kesabaran untuk kakak-kakak rohani dan ketaatan untuk setia mendampingi putra-putrimu, anak-anak kami yang rindu akan firman-Mu, yang setiap hari membaca firman-Mu. Betapa kami bersyukur Bapa, kami boleh mendampingi anak-anak kami, anak-anak pewaris kerajaan surga. Berkatilah juga peralatan internet, device yang akan kami gunakan nanti malam ya Bapa.
agar acara Komsel PH Kids dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami mau persembahkan doa komunitas dan saat teduh pagi ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskan kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Saya mulai layar pertama. Oke. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.